Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salawatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina ya ghaniyyu ya mughni ighnina bi fadlika amman siwaka. Alhamdulillah, sudah cukup ente itu sudah cukup. Enggak, berkatnya ente. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berjumpa kembali di majlis yang mulia, majlis Al-Quran. Mudah-mudahan termasuk kecipratan kemuliaannya Al-Quran dan mendapat syafaatnya Al-Quran. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wah, mabuk gara-gara sholat. Saya saranin nanti lu pade kalau beli mobil yang bensin aja ya. Terus mengganggu orang, dosa itu. Keselepan saya kalau kena sholat. Orangnya sih tidak merasa, orang lain yang merasa. Dosa besar. Masuk ke 12 ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul lilladzina kafaru satughlabun. Satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Dengung. Ila jahannam. Nah, di situ berhenti karena kola. Nggih, di atasnya sama. Di atasnya jahannam ada kola. Bukan kola-kola, Coca-Cola. Kola itu waqafa aula, berhenti lebih utama. Wa bi'sal mihad. Ya, itu kol-kola. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Lakum ketemu a itu idhar, apa namanya, tidak boleh didengungin. Terus ayatun fi itu ikhfa, harus didengungin. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Coba. Iyanya tidak panjang, yang panjang hanya alifnya, harokatnya berdiri. Ayatum salah. Ayatum mana? Ayatum fi fi'atainil taqata. Coba. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra. Jangan panjang fi-nya. Fi'atun. Ayo, tolong dua, tolong. Fi'atun tuqatilu. Ya. Fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum. Wa ukhra kafiratun. Jadi didengungin. Wa ukhra kafiratun yarawnahum. Ya, oke, sip. Yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Tak boleh ra, tak boleh ra, menata ra, bukan ra'yal 'ain, pula potong ain ini kok. Yang pertama hamzah yang mati, ge ra'yal 'ain, coba. Ya, bukan ra, tetapi ra. Bedanya, ge, bedanya alif dengan ain. Coba alif dulu, ge.
A, I, U, ba. Coba. Bedakan dengan A, I, U, ba. Nah, beda jauh. A, I, U, ba. U-N, U-An dengan U-N. U-N beda dengan U-An. U-An, Ani-A, Naminal, Mu'nima-I-An, Ani-A. Bandingkan dengan U-An, Ani-A, Naminal, Mu'nima-I-An, Ani-A. Beda. Jadi artinya pun nanti jauh beda. Jadi kalau Hamzah dibaca Ain, atau Ain dibaca Hamzah, dibaca Alif, waduh, jadi luar maknanya, nggih, jauh. Jadi kalau kita baca Quran, diniatin belajar, cek gak dosa, nggih. Halo, lek jenengan moco dewe di omah, niatin dalam hati, nopo? Belajar. Ada keterangan ngeten. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang baca Quran tapi Al-Qur'annya melaknat. Loh, jadi orang malah mengkeret kata ngoci nih, aduh, timbangannya aku dilaknat. Gak lah kamu coba apa kok. Maksudnya kalau dulunya malas belajar, ada dalam hati niat tidak mau belajar, terus mojo Quran gak karu-karuan, itu yang dilaknat. Tapi kalau selama dalam hati kita itu masih ada niatan, ya Allah, saya tak mojo Quran, saya masih belajar ya Allah, engkau le ono salah dimaklumin. Misalnya, saya akan saya baca Quran tapi saya masih belajar, gitu. Jadi makanya ada majelis Quran Rabu niki. Ya supaya ngingetin minimal ditiru panjang pendeknya. Namanya saja belajar. Banyak salah lumrah. Itu. Jadi soalnya apa? Quran niki bahasanya sensitif. Salah titik mawon maknane berubah, Bu. Quran ini bahasanya sensitif. Sensitif. Keijol huruf aja. Keijol huruf. Maknanya jauh berbeda. Hilang tasdidnya. Maknanya berbeda. Keijol titik. Maknanya beda. Orang-orang titiknya diparingi titik. Beda. Maknanya berbeda. Masya Allah. Melo diniatin belajar. Soalnya rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Ana uang maca Qur'an tapi gak gelem belajar, gak gelem takon. Maka Qur'annya itu melaknat gara-gara banyak merubah makna. Merubah makna itu yang baik. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Panjang, kepanjangan enggak? Lagi. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Coba. Non mati ketemu ya, berdengung. May yasha. Ayo, may yasha. Hamzah di akhir kata
itu ditingali. Kalau fathatain dibaca umpama fathatain maka dibaca mayyasya'a. Kayak di surat apa itu? Waqiah. Jangan dibunuh itu. Dibaca. Tapi tidak dibaca yasya'an. Tidak bisa gitu. Dibaca fathah. Tapi kalau cuma dhammah, fathah biasa atau kasrah gitu, maka didatangkan nun sukun, artinya dibunuh. Jadi kalau jenengan belajar membunuh huruf hamzah, dibunuh saja. Dibunuh. Apalagi ini apa ini dhammah ya? Dibunuh. Dhammah itu dibunuh. Man yasha'. Coba. Man yasha'. Itu dibunuh. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. U-nya kadang oleh orang itu dibaca panjang, padahal pendek. Wawunya itu loh. Liulil, itu salah. Liulil. Coba gitu. Liulil absar. Coba. Lagi. Jangan dibaca liulil. Li-nya pendek, U-nya pendek. Liulil absar. Sip. Lagi. Didengerin. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Bareng. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Ya, baik. Diperhatikan makna maksudnya ini ya, maksudnya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam. Wa tuhsyaruna ila jahannam. Kamu akan digiring ke neraka jahanam. Itu seburuk. Neraka itu ya tempat yang paling buruk. Tempat yang paling buruk. Wabi'sal mihad. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, maksudnya lilladina, kepada orang-orang banyak kafaru yang mana mereka kafir. Satu gelabuna, kalian pasti akan dikalahkan. Wa tuhsyaruna, kalian akan digiring ila jahannam, menuju neraka jahanam. Neraka jahanam itu kata Allah wa bi'sal mihad. Wa bi'sal, dan seburuk-buruk, mihad, tempat kembali.
Qad sungguh kana telah ada lakum bagi kalian ayatun tanda-tanda pada fi'ataini dua golongan altaqota bertemu atau berperang. Fi'atun segolongan tuqatil berperang fi sabilillah di jalan Allah, wa ukhra dan yang lain yang kedua kafirah, golongan yang lain kafir. Yarawnahum mereka melihat siapa? Orang kafir itu maksudnya melihat orang muslim, mislaihim dua kali sebanyak mereka. Ra'yal ain, ra'ya pandangan al-aini mata kepala. Jadi banyak mereka melihat bahwa pasukan kaum muslimin dua kali lipat. Wallahu dan Allah yu'ayyidu, dia menguatkan binasrihi dengan pertolongannya Allah man kepas may yasha siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Inna fi sesungguhnya fi dzalika pada yang demikian itu la ibrah benar-benar pelajaran, ibrah la ibrah benar-benar pelajaran li uli bagi yang mempunyai al absar penglihatan, li ulil absar bagi orang yang mempunyai penglihatan. Apa maksudnya? Ini nanti absar ini tidak hanya sekedar basar tetapi basirah. Apa bedanya basar dengan basirah? Kalau basar ini pandangan mata, kepala. Kalau basirah pandangan mata hati. Ada orang matanya buta, tiap hari lewat jembatan, ngono yo selamat. Jembatan kecil. Nang masjid yo rajin jamaah. Barang sing pura-pura pijet, pura-pura kecek, pura-pura buta, tak depa ke masjid, tak nyampe ke masjid. Pura-pura buta. Adapun yang buta nyampe ke masjid, rajin. Bahkan suatu saat dia mau adzan subuh, Abdullah bin Ummi Maktum namanya, berangkat ke masjid untuk adzan, Pak. Tiap hari 5 waktu dia sembahyang ke masjid. Padahal buta. Tetapi basirah, mata hatinya melek. Mata hatinya melihat. Pas mau dan tablecah. Apa tablecah? Kepleset. Ya. Kesandung kakinya, kepleset, terpental. Batuknya natap watu, Pak, bocor. Bocor. Ya lumelung kesakitan. Jadi bersihin, tak ada uang sih, dibersihin dewi. Ya Allah, mampet adzan subuh. Lah kok pulangnya, Pak, ono sing nuntun nang omahe. Gitu. Kok zuhur diantar lagi.
Pulang diantar lagi. Mau ke masjid diantar lagi. Sampai ngomong ngeten. Pak, sampeyan sinten? Kok api emen? Kula mau bales boten gadah nopo-nopo. ATM kula kosong. Kakak ngomong ATM. Ini biyen zaman Nabi. mau bales kula mboten gadah nopo-nopo. Sinten jenengin sampean? Mau saya balas dengan doa. Lah kok nyaut orang itu tadi? Wis dulah, aku ora butuh dongamu. Waduh. Kok sombong amat sampean? Amat aja ndak sombong. Kok sampean sombong? Sampean siapa? Aku iblis. Mak nuntun renga bojongan. Kok nuntun orang mau sembahyang? Kalau kamu iblis, yang bener aja. Iya, karena kemarin kamu tidak ada yang nuntun, kamu jatuh, separuh dosamu diampuni oleh Allah. Akhirnya saya tuntun kamu, biar kamu tidak jatuh lagi. Kalau kamu jatuh lagi, entek dosamu. Jadi iblis. Oh alah, ya wis selamat berpisah ya. Jarno kok aku tak budal dhewe wae, aku tak mulai dhewe wae. Jadi itu menggambarkan Pak ya, bahwa batinnya dia itu hatinya dia melihat, dan setiap waktu dia ke masjid, ya Allah, dan jenengan pengen separuh diampuni, tatap no pagar nih lo, cek bocor, kaya gak bisa, hancur pesena telur, tulisannya tetap bocor, nggak gitu, ya, itu gambaran pahalanya sangat besar. Abdullah bin Ummi Maktum, Masya Allah. Wallahu dan Allah yu'ayyidu, dia menguatkan binasrihi dengan pertolongannya Allah, mayyasha, kepada siapapun yang dikehendaki. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu la ibratan, benar-benar pelajaran, li ulil absar, bagi orang yang memiliki penglihatan hati. Maksudnya absar itu larinya ke basyirah, beda dengan yang hanya sekadar basor ya. Kalau basor itu penglihatan mata, tapi kalau basirah itu penglihatan mata hati. Penglihatan mata hati. Sungguh telah ada tanda bagi kamu dua golongan yang berhadapan ya. Ini maksudnya pertempuran dua golongan itu antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Terjadi pada waktu itu perang Badar. Badar itu nama tempat yang terletak di selatan Madinah. Jadi kalau jenengan umroh pasti melewati ini. Pas mau pindah ke Mekah, sampean pasti melewati tempat ini, tempat di mana dulu berkecamuklah terjadinya perang Badar, ya perang Badar ini yang luar biasa, sehingga ada sholawatnya ini Pak ya, namanya sholawat Badar. Gimana itu? Awalnya karo
Ya ahlal badriyah, Badar, yaitu ya, kalau jenengan umroh biasanya kan ke Madinah dulu, suwan datang Kanjeng Nabi. Soalnya Nabi pernah bilang, kalian ziarah ke kuburku sama halnya dengan ziarah di saat aku masih hidup. Sama. Jadi kita kolonuwun dulu nang Madinah biasanya. Mari ngono mau pindah ke Mekah, itu pasti melalui tempat ini, di mana dulu pernah terjadi peperangan besar antara orang Muslim dengan orang musyrik, orang kafir Mekah. Orang kafir terjadi dalam perang Badar. Tapi untungnya karena ini sudah dekat di Madinah, di mana di Madinah itu tempat kaum muslimin dalam mengumpulkan jamaah, sehingga di situ banyaklah kaum muslimin. Jauh lebih banyak jumlahnya daripada tentara kafir, sehingga saat perang Badar ini dimenangkan di pihak Muslim. Satu golongan berperang di jalan Allah dan satu yang lain, golongan yang lain kafir. Ya. Yang mana mereka melihat dengan mata kepala bahwa mereka kaum muslimin 2 kali lipat jumlahnya. Allah menguatkan dengan pertolongannya, tapi bagi siapa yang Allah kehendaki. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata hati. Tidak diremehin. Kalau Allah menghendaki, Masya Allah. Kalau Allah menghendaki, apa yang tidak mungkin pasti terjadi. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki, tinggal ngomong jadilah, maka jadilah. Ini bedanya kita bedanya basar al-absar, penglihatan mata, tapi kalau basirah itu adalah penglihatan hati. Perlu diketahui bahwa hati yang bagaimana yang bisa melihat? Tentunya yang bening, yang tidak ada tempelan-tempelan dosa maksiat. Kalau maksiat penuh dengan dosa, ya jangan bermimpi bisa ada basirah. Basirah, pandangan mata hati. Karena semakin sering maksiat, semakin sering berdosa, itu bisa menutupi mata hatinya. Semakin burak, semakin tidak melihat, ya, semakin tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa melihat kekuasaannya Allah, tidak bisa melihat rezeki yang diberikan Allah, merasa kurang sampai kurang ajar nang Gusti Allah. Itu karena mata hatinya burak, ya, penuh maksiat.
Maka kalau ditanya bagaimana biar hati kita bisa memandang, bisa melihat dengan pandangan hati, mata hati, ya, tentunya usahanya adalah usaha batinnya itu ya bersihkan. Caranya membersihkan hati gimana? Hilangkan penyakit-penyakitnya. Contoh takabur, sombong, perasaan suka meremehkan orang, merendahkan orang lain, itu masih ada kesombongan, ada ketakaburan, suka menolak kebenaran, suka menolak perintah Allah, suka menolak perintah Rasul. Oh, itu sombong ya. Kemudian iri hati, itu dibuang jauh-jauh. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hababah. Sesungguhnya sifat hasud itu bisa memakan amalan-amalan soleh, bisa memakan amaliyah, bisa menghabiskan amal ibadah kita, seperti api melahap kayu bakar kering, cepat entek, kata Nabi. Makanya sifat hasud itu dibuang jauh-jauh. Sifat hasud itu cirinya satu, gatelan. Sifat hasud itu cirinya satu, gatel. Tidak ridho kalau ada tetangganya pulang-pulang bisa beli kulkas cendelo telu pintu loro. Nggak tahu kulkas nopo nih, kulkas kos-kosan. Nah, cendelo aja telu, kulkas lewat buri. Nah, itu gatal. Tak boleh dibuang, harus buang jauh-jauh sifat hasud. Min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang hasud apabila ia hasud. Apalagi dendam, apalagi syirik, serakah, suudonan, itu semua penyakit hati. Tidak mungkin kita mendapatkan basyirah kalau di hatinya masih kotor. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbun salim itulah yang diharapkan besok di hari kiamat. Orang-orang yang datang ke hadapan Allah dengan hati yang bersih. Makanya orang dibilang sukses yang hakiki dua, Pak. Hatinya bersih, amal ibadahnya diterima. Ini sukses. Sebulan kita melaksanakan puasa Ramadan, ya, 1 bulan kita melaksanakan puasa Ramadan, malamnya kita berruku sujud kepada Allah, harta sebagian kita infakkan di jalan Allah, suka membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Begitu masuk hari raya, masuk tanggal 1 Syawal, orang yang menang, orang yang sukses saat itu dua, hatinya menjadi bersih, amal ibadahnya diterima. Dua ini. Kalau keluar Ramadan hatinya sekbura, iri hati masih ada, sombong masih ada, dendam masih ada. Misalnya
Syirik masih ada, suudonan nang uwong sik pancet. Welek atine enggak sukses itu. Enggak sukses. Dan amal ibadahnya tidak diterima. Oh, enggak sukses belas. Jadi yang dikatakan sukses itu hatinya bersih, terus amal ibadahnya diterima. Makanya disunnahkan ketemu orang ya, yang keluar dari lisan kita pertama adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Baru minal aidin wal faizin. Itu nggih. Yang disunnahkan yang pertama kali terucap taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya kan. Itu yang pertama terucap. Minal aidin, mudah-mudahan termasuk orang yang aid, kembali fitrah. Wal faizin, apa? Semoga termasuk golongan orang-orang yang faiz, beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Masya Allah. Allahumma amin. Dan saya minta barokah doa untuk adik saya, semoga cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit namanya Lailatul Badriyah, kayak perang Badar tadi ya. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bersama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ubur-ubur ikan gurami bakar kecap enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.